Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah perakiraan pengendapan dan cara menentukan massa endapan. Untuk memperkirakan suatu elektrolit mengendap atau tidak di dalam larutannya, maka dapat kita lakukan dengan cara membandingkan harga hasil konsentrasi ion atau Qc yang terdapat dalam larutan dengan harga Ksp-nya. Jika harga Qc lebih kecil dibanding harga Ksp-nya, maka elektrolit belum mengendap. Jika harga Qc sama dengan harga Ksp-nya, maka larutannya tepat jenuh. Sedangkan jika harga Qc-nya besar dari harga Ksp-nya, maka elektrolit sudah mengendap. Lalu apa itu Qc? Tadi sudah disebutkan ya bahwa Qc adalah harga hasil kali konsentrasi ion. Jadi rumus Qc dan rumus Ksp sebenarnya sama ya, hasil kali konsentrasi ion. Tetapi untuk Qc adalah konsentrasi ion yang sebenarnya, sedangkan untuk Ksp adalah hasil kali konsentrasi maksimum atau hasil kali konsentrasi kelarutan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Sebanyak 200 ml larutan PbNO3 2 kali 0,1 m dicampur dengan 300 ml larutan Ki 0,1 m. Jika Ksp PbI2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9, apakah PbI2 yang terbentuk akan mengendap? Untuk menjawab soal ini, kita buat yang diketahuinya dulu ya, yaitu larutan PbNO3 2 kali sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 0,1 m ditambahkan atau dicampur dengan Ki 300 ml 0,1 m. Sehingga membentuk PbI2 yang memiliki harga Ksp sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9. Nah, pertanyaannya, apakah PbI2 yang terbentuk ini mengendap? Untuk mengetahui PbI2 mengendap atau tidak, berarti kita harus mencari harga Qc-nya. Nah, Qc itu sendiri merupakan hasil kali konsentrasi ion dalam PbI2. Kita buat reaksi PbI2-nya dulu, yaitu PbI2 setimbang Pb2 plus ditambah 2 imin. Ion Pb-nya ada 1, jadi koefisiennya 1, tidak perlu ditulis. Ion I-nya ada 2. I muatannya min 1, maka Pb agar sama muatannya jadinya 2 plus atau positif 2. Kemudian, untuk menentukan Qc-nya, berarti sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi I min pangkat koefisiennya, yaitu 2. Untuk konsentrasi Pb2 plus, karena koefisiennya 1, maka pangkatnya juga 1 dan tidak perlu ditulis. Jelas ya? Nah, untuk mencari Qc, berarti kita harus tahu dulu konsentrasi Pb2 plus dan konsentrasi I min. Kita cari berdasarkan data PbNO3 2 kali dan data Ki. Tetapi, karena konsentrasi Pb2 plus dan konsentrasi I min-nya belum diketahui, maka harus kita cari dulu untuk konsentrasi Pb2 plus dalam PbNO3 2 kali dan untuk konsentrasi I min dalam Ki. Perhatikan caranya. Untuk menentukan konsentrasi Pb2 plus, pertama kita harus cari dulu konsentrasi PbNO3 2 kali setelah dicampur dengan Ki. Ingat, rumus konsentrasi adalah mol per volume. Jadi, konsentrasi PbNO3 2 kali sama dengan mol per volume. Volume di sini adalah volume campuran ya, karena PbNO3 2 kalinya sudah dicampur. Kenapa konsentrasi PbNO3 2 kali yang kita gunakan bukan ini, 0,1 m? Karena 0,1 m ini merupakan konsentrasi PbNO3 2 kali sebelum dicampur dengan Ki. Jelas ya? Nah, ini kita lanjutkan. Ini sama dengan molnya kan belum ada. Mol itu adalah molar dikali volume. Berarti 0,1 dikali 200 dibagi dengan
volume campuran berarti 200 ditambah 300 atau sama dengan 500. Nah, ini sama dengan nolnya dicoret 2 masing-masing ya. Jadinya 0,2 dibagi 5 atau 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Lalu kita buat reaksi ionisasi dari PbNO3 2 kali, yaitu menghasilkan ion Pb2+ dan 2 ion NO3, muatannya -1. Nah, karena konsentrasi PbNO3 2 kali, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2, maka konsentrasi Pb2+, karena koefisiennya sama, konsentrasinya pun juga sama, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Konsentrasi Pb2+-nya sudah kita peroleh, sekarang kita akan mencari konsentrasi imin dari data Ki. Caranya sama, kita cari dulu konsentrasi Ki setelah dicampur. Berarti konsentrasi Ki sama dengan mol per volume campuran. Sama dengan molnya adalah 300 dikali 0,1 atau 0,1 kali 300 ya. Nanti hasilnya adalah milimol satuannya per volume campuran yaitu 500 ml. Nah, ini sama dengan dicoret nolnya 2, jadinya 0,3 per 5 atau 0,06 atau 6 kali 10 pangkat min 2 molar. Kita buat reaksi ionisasi Ki-nya, yaitu Ki menjadi K+ dan ion imin. Karena konsentrasi Ki-nya 6 dikali 10 pangkat min 2M, berarti konsentrasi iminnya sama, 6 kali 10 pangkat min 2M. Kenapa? Karena koefisiennya juga sama. Nah, konsentrasi Pb2+-nya sudah kita peroleh, konsentrasi iminnya juga sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan ke persamaan Ki-C-nya. Jadi, Ki-C sama dengan konsentrasi Pb2+ atau 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali konsentrasi imin, yaitu 6 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 6 pangkat 2 adalah 36 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2 lagi jadinya 10 pangkat min 4. Kita kalikan, 4 dikali 36 adalah 144 dikali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 6 atau sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat min 4. Langkah terakhir kita bandingkan harga Ki-C dengan harga KSP. Ki-C-nya adalah 1,44 kali 10 pangkat min 4, sedangkan KSP-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9. Nah, ternyata harga Ki-C lebih besar dibandingkan dengan harga KSP. Berarti PbI2 yang terbentuk akan mengendap. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 100 ml larutan MgCl2 0,4 M ditambahkan ke dalam 100 ml larutan Na2CO3 0,4 M. Besarnya massa zat yang mengendap jika diketahui KSP MgCO3 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 8 dan ARMG sama dengan 24, ARC sama dengan 12, O sama dengan 16 adalah. Jadi, pada soal ini yang ditanyakan adalah massa MgCO3 yang mengendap. Berarti harga Ki-C-nya tidak perlu kita cari ya. Kita asumsikan campuran larutan MgCl2 dengan larutan Na2CO3 akan menghasilkan endapan. Untuk menentukan massa endapan yang terbentuk, kita buat dulu reaksi MgCl2 ditambah Na2CO3 menghasilkan MgCO3 ditambah NaCl. Jadi, hasil reaksinya itu pasti mengandung zat yang endapannya ditanyakan, yaitu MgCO3. Tapi, kalau masih ada yang belum paham membuat persamaan reaksinya, caranya adalah MgCl2 dan Na2CO3 masing-masing terionisasi dulu.
Jadi MgCl2 menjadi Mg-nya 1, ada 1 ya. Cl-nya ada 2, jadinya 2Cl. Mg karena dia golongan 2A, berarti muatannya pasti positif 2 atau 2 plus. Nah, Cl tinggal menyesuaikan supaya jumlah muatan positif dan negatifnya sama, berarti muatan Cl harus min 1. Berikutnya Na2CO3. Terionisasi menjadi Na ada 2, berarti 2Na. CO3-nya ada 1. Jadi 3 ini karena hanya milik O, jadi nggak boleh ke depan ya. Kemudian Na, karena dia golongan 1, muatannya pasti positif 1. CO3, kalau lupa tinggal sesuaikan saja. Jumlah muatan positifnya ada 2, berarti muatan negatifnya juga harus 2. Supaya 2, muatan CO3 harus negatif 2 atau 2 min. Nah, setelah kita ionisasikan, baru kita tukar ionnya. Jadi, Mg2 plus berikatan dengan CO3 2-. Karena muatan positif sama negatifnya sudah sama, makanya Mg-nya 1, CO3-nya 1. Jadinya MgCO3. Kemudian, ion Cl- berikatan dengan ion Na+. Muatan positif sama negatifnya juga sudah sama. Jadi, Cl-nya cukup 1, Na-nya juga 1. Tulis Na dulu ya, jadinya NaCl. Berikutnya kita buat yang diketahui dari MgCl2, yaitu sebanyak 100 ml, konsentrasinya 0,4 molar. Sedangkan Na2CO3, volumenya juga 100 ml, konsentrasinya juga 0,4 molar. Lalu kita buat tabel MBS, atau mula-mula bereaksi sisa. MgCl2, mol mula-mulanya adalah 100 dikali 0,4 atau 40 milimol. Na2CO3, molnya juga 100 dikali 0,4 atau 40 milimol. Berarti MgCO3 mula-mulanya belum ada, NaCl juga mula-mulanya belum ada. Oke, tadi ada yang kelupaan ya. Sebelum membuat tabel MBS, pastikan persamaan reaksinya sudah setara. Kita cek, Mg-nya 1 di sebelah kiri kanan 1, Cl-nya di sebelah kiri 2, sedangkan di sebelah kanan 1, berarti di sini koefisiennya kita tambah atau kita ganti dengan 2. Na-nya 2 sudah sama, CO3-nya 1, di sebelah kanan juga sudah 1, berarti sudah setara ya. Lalu kita tentukan jumlah mol yang bereaksi. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, berarti kedua larutan ini, MgCl2 dan Na2CO3, sama-sama habis bereaksi. Berarti MgCl2 yang bereaksi adalah 40 milimol, Na2CO3 juga yang bereaksi adalah 40 milimol. MgCO3 yang terbentuk, sesuaikan dengan perbandingan koefisien, berarti 40 milimol juga. Kemudian NaCl, koefisiennya 2, berarti mol yang terbentuk adalah 2 dikali 40 atau 80 milimol. MgCl-nya habis, tidak ada sisa, Na2CO3-nya tidak ada sisa, MgCO yang dihasilkan adalah 40 milimol. Jadi kita fokus ke MgCO3 saja ya, karena yang ditanyakan adalah endapan dari MgCO3. Setelah kita peroleh jumlah mol yang terbentuk, sekarang kita akan mencari massa atau gram yang terbentuk. Jadi, gram atau massa yang terbentuk itu sama dengan mol dikali mr. Sama dengan 40 dikali mr dari MgCO3 adalah Mg itu AR-nya 24, ditambah C 12, ditambah O itu 16 untuk 1 O ya, karena O-nya ada 3 jadinya 48. 24 ditambah 12 ditambah 48 sama dengan 84. Jadi MR dari MgCO3 adalah 84. Sama dengan 40 dikali 84 adalah 3660. Ini satuannya miligram. Kita ubah ke gram, jadinya 3,66 gram.
Nah, 3,66 gram ini adalah gram yang terbentuk ya. Sedangkan yang ditanya adalah massa atau gram endapan. Untuk mencari gram endapan, maka gram terbentuk dikurang dengan gram yang terlarut. Karena gram yang larut atau massa yang larut itu sangat kecil sekali, sehingga bisa kita abaikan, maka gram endapan itu sama dengan gram yang terbentuk, yaitu 3,66 gram. Jadi, massa endapan yang terbentuk adalah 3,66 gram. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.